KPU menegaskan, apapun sistem pemilu yang ada di dalam Undang-Undang Pemilu ataupun putusan Mahkamah Konstitusi, maka kami akan melaksanakannya. Sejumlah kader parpol menggugat UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi pada November 2022 lalu. Gugatannya adalah agar pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup menggantikan proporsional terbuka. Ini adalah para pemohon yang mengajukan gugatan. Apa alasannya? Pemohon menyebut bahwa sistem pemilu proporsional berbasis suara terbanyak telah dibajak oleh caleg pragmatis yang hanya bermodal populer dan menjual diri tanpa ada ikatan ideologis dengan partai politik. Akibatnya, saat terpilih menjadi anggota DPR atau DPRD, seolah-olah bukan mewakili partai politik, namun mewakili diri sendiri. Akhirnya kita mengerucutlah, mungkin ada masalah mengenai sistem di partai politik dalam pemilu di Indonesia gitu. Ini menjadi masalah yang kompleks lah, bukan cuma masalah antara partai politik, tapi antara orang yang mau mendirikan partai politik juga susah, orang yang mau mencalonkan diri juga terhambat, orang yang aktif dalam partai politik pun itu juga sulit, Mas. Misalkan orang yang berkarir di birokrasi partai, mengurus hari ke hari, mengurus mengenai acara pendidikan politik, akhirnya yang menjadi calon kan juga orang-orang terkenal, orang-orang yang berduit. Hal ini tentu mengundang berbagai tanggapan dari beberapa parpol. Sistem pemilu proporsional terbuka sudah berlaku lama dan akan diterapkan di pemilu serentak 2024 jika tak ada perubahan. Sistem tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 168 sebagai berikut. Pemilu memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Lalu, apa bedanya dengan sistem proporsional tertutup? Singkatnya, sistem terbuka berarti kita mencoblos caleg dan partai politik. Sementara sistem tertutup, kita mencoblos partainya saja karena caleg ditentukan oleh partai. Ini adalah perjalanan sistem pemilu Indonesia dari tahun 1955 sampai dengan sekarang. Jadi kedua sistem pemilu ini bukan hal baru. Tapi tentunya penting bagi kita semua sebagai warga negara yang baik mengkaji ini dalam perspektif sejarah evolusi sistem pemilu di Indonesia. Nah, kenapa harus ada evolusi? Karena itu pun merespon dinamika, perkembangan, tuntutan publik Indonesia pada waktu itu. Dan tentunya kami juga menunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Karena sebentar lagi pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang Pemilu, paling lambat 9 bulan jelang hari pemungutan suara, KPU harus sudah menerima pendaftaran calon anggota legislatif oleh partai politik. Sejumlah elit parpol berkumpul di Hotel Dharma Wangsa pada Minggu 8 Januari lalu untuk membahas soal polemik sistem pemilu 2024. 8 partai politik yang berada di parlemen menolak sistem proporsional tertutup yang kini sedang digugat di Mahkamah Konstitusi. Pada kesempatan lain, Surya Paloh, Ketua Umum dari Nasdem, bertemu dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di DPP Demokrat pada Rabu 22 Februari lalu. Usai pertemuan, mereka turut menyinggung soal sistem pemilu 2024. Karena saya tahu sikap pemerintah sudah jelas memberikan apresiasi dukungan supaya terbuka. Nah, saya bersyukur ini. Kalau tertutup, baru barangkali saya tanya, kenapa tertutup?
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menyoroti gugatan terhadap Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi. Menurut SBY, muara dari polemik ini adalah kemungkinan pemilu 2024 ditunda. Hasto selaku Sekjen PDIP pun menanggapinya. Menurut Hasto, pemilu yang tadinya tertutup diubah menjadi terbuka terjadi pada zaman SBY jelang pemilu 2008. Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng angkat bicara. Ya, kita juga sedang menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi ini yang sebenarnya kita tidak berharap ada keputusan yang luar biasa karena mestinya ditolak. Pak Hasto itu tidak dapat informasi yang benar bahwa yang menggugat di Mahkamah Konstitusi itu adalah kader PDIP. Jadi yang menggugat itu kader PDIP pada waktu itu. Sehingga kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi proporsional terbuka. Sekarang yang menggugat juga adalah kader PDIP lagi supaya menggugat proporsional terbuka supaya kembali ke proporsional tertutup. Bukan Pak SBY. Jadi keliru besar Saudara Hasto itu. Nah, kemudian ketika kita sudah menjalani tahapan-tahapan pemilu. Dan itu kan membuat kerumitan baik di partai maupun di KPU. Karena itu mestinya, kenapa tidak kemarin-kemarin kita diskusikan? MK menargetkan agar perkara ini segera diputus. Terbaru sidang uji materi lanjutan dilakukan pada 23 Februari lalu. Masing-masing punya plus dan minusnya lah. Dan mengganti sistem pemilu di tengah proses, menurut saya ini akan mengganggu. Yang kemudian menjadi isu lebih besarnya adalah KPU diberikan waktu karena ada perubahan sistem untuk mempersiapkan pemilu ini dan katanya pemilu diundur 2-3 tahun. Nah ini menurut saya sangat problematik. Jadi penundaan pemilu sekarang mempunyai opsi skenario lain. Hal seperti ini seolah-olah benar secara hukum, tapi sebenarnya hukum hanya dijadikan instrumen, bahkan melanggar hukum itu sendiri. Bagaimana pendapatmu? Manakah sistem yang tepat untuk pemilu di Indonesia?